Oke, kembali lagi di acara Ngopgun, ngobrol ngopi sambil cerita gunung, Be. Rekan saya, silakan, Be, mau ngenalin diri apa dikenalin? Mana dulu? Kenalin dulu, ini partner naik gunung saya, nama rimbanya Cibe gitu. Di sini saya akan ngobrol sampai sambil ngopi santai tentang pengalaman naik gunung, Be. Mungkin ada cerita atau pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman naik gunung ada, Be? Punya? Pengalaman lumayan lah. Banyak? Walaupun belum pro tapi lumayan lah. Ya gitu. Kalau masih gunung-gunung di Jawa Barat udah lumayan inilah, hampir gunung-gunung yang tinggi di Jawa Barat hampir semua terjamah gitu kan. Mungkin pernah didaki. Pernah gitu. didaki. Oke. Mungkin ada juga yang beberapa yang belum ya. Next time lah yang belum lah. Ya, yang penting kan dari di cerita ini kan Cibe pernah mengalami atau pernah merasakan gimana rasanya naik gunung gitu kan. Itu yang paling penting, Be, gitu. Itu mau gunungnya manapun bebas sih gitu kan. Jadi setiap di pendakian gunung manapun itu punya cerita kesan dan kesan tersendiri lah gitu. Masing-masing Ada ya. kesannya masing-masing, berbeda ceritanya. Ada cerita yang berbeda gitu di setiap gunung pendakian yang didaki. Suka sama siapa aja, Be, mendaki? Bareng teman-teman atau sendiri solo gitu atau gimana? Kalau saya sih lebih suka terlalu ramai juga gak mau gitu kan. Kalau berdua juga kayaknya kurang seru juga. Seru gitu ya. kan. Enakan ya berempat, maksimal 2 tenda lah, apa 1 tenda gitu kan. Berarti 8 orang berarti ya? Ya, Bisa berkelompokin 8 orang berarti kalau 2 bisa tenda. berkelompok 2 tenda. Jadi gak terlalu banyak juga, gak terlalu sedikit juga. Soalnya yang serunya itu bagi saya itu naik gunung justru itu ada temen ngobrol gitu kan. Bagi saya ya pendapat ada temen ngobrol, terus apa ya, banyak yang apa yang cerita ini itulah. Kalau banyak mah Kalau gitu banyak mah nggak bete gitu nggak kan. bete, nggak merasa bosan lah ketika naik gunung itu ya. Ya belum pernah kalau ngedaki berdua. Pernah sih. Pernah? Pernah. Cuman tektok itu waktu itu di mana? Waktu di Gunung Puntang itu tektok. Gunung Puntang. Sama Agus berdua doang. Cuman ya itu mah kan gunungnya masih di bawah 2000 lah. Masih bukit-bukit biasa. Sejak kapan itu mendaki gunung, Be? Senang mendaki gunung lah. Sejak kapan? Waktu kuliah waktu itu. Waktu kuliah. Iya. Diajak Waktu atau kuliah gimana? saya diajak sama temen anak UIN waktu itu. Masih orang Sukabumi juga gitu kan. Waktu itu dia teman di ini sih, teman di Kosan. bukan Rimasi, di organisasi organisasi. primordial, Oh, iya, organisasi kedaerahan di Rimasi ya. Itu teman-teman di situ yang ngajak. Kalau bukan teman kampus, itu kan beda kampus, cuman kenalnya di organisasi gitu. Oh, jadi di situ mulailah baru. Ya ajak waktu itu pertama naik gunung itu di Keprau. Keprau. Masih daerah belum punya pengalaman, sebenarnya gak tahu, gak punya niat naik gunung itu kayak gimana kan, gak tahu gunung itu seru kayak gimana, cuman diajak naik gunung yuk, ikut-ikut aja gitu ya, mau nyobain, penasaran kan. Waktunya emang open trip ya, kalau nggak salah, bukan open trip sih, ya bareng-bareng aja lah, bareng-bareng aja gitu kan, sewa mobil, waktu sewa travel, berangkat lah ke sana gitu kan. Budgetnya juga lumayan minim kan kalau dari Jakarta. Ke Gunung Prau waktu itu. Pengalaman pertama mungkin itu. Masih polos banget. Sampai-sampai sepatu buka safety, tas carry, bukan carry kan, tas ransel biasa. Buat ngampus. Karena belum tahu secara. Terus saya ketika disuruh bawa ini itu juga kan, emang itu waktu itu dadakan juga. Jadi gak persiapan banget itu kan. Jarak seminggu lagi kalau nggak salah ya. Diajaknya sama temen, ya udah ikut aja, lumayan kan pengalaman. Pakai sepatu cat biasa, sepatu sport, Tapi aman.
Alhamdulillah untungnya cuaca gak hujan. Coba kalau hujan, wah badai gitu kan udah bunuh diri dah kalau naik gunung gak safety itu bunuh diri. Karena itu emang benar-benar belum tahu awalnya. Polos banget. Belum tahu. Cuman tapi pengen naik gunung gitu kan, nyoba. Pengen naik gunung diajakin kayaknya seru-seru. Wah, udah penasaran sama anak Rimasi ikut waktu itu ke Perahu Wonosobo ya kalau saya Perahu itu Dieng. Waktu itu wah. Tapi alhamdulillah lah. Kesan pertama berapa cuaca bagus akhirnya ketagihan. Oh, ketagihan. Lagi kesini jadi pengen lagi. Jadi pengen lagi. Paling pasti kan mau cerita gunung yang mana ini? Jadi diambilnya cerita yang paling benar-benar berkesan. Yang berkesan banget. Ini kopi saya gak ditinjuhin. Seduh atau sendirilah. Gak diseduhin. Aduh. Tinjuh serangan. Sekalian. Jadi di sini kameramen mau kopi. Orang-orang tuh pengen tahu mungkin jadi cerita pengalaman naik gunung yang benar-benar berkesan gitu Be. Jadi ya mau di gunung mana ceritain aja lah gitu. Yang penting tidak bisa dilupakan oleh Cibe gitu. Bolehlah dikasih ke orang lain gitu kan, cerita gitu kan. Jadi biar lebih seru lah. Boleh. Ada nggak gitu ke gunung mana gitu momen yang paling sangat berkesan banget gitu? Dari beberapa gunung lah. Tiap gunung sebenarnya berkesan. Cuman yang satu gunung naik gunung terakhir itu saya sampai gak nyampe ke puncak top lah, ke tugu topnya gitu kan. Akibat satu cuaca ekstrim, yang kedua kondisi tubuh. Emang yang pertama itu cuacanya ekstrim banget, jadi gak bisa maksain. Terus yang kedua emang kondisi tubuh juga kurang fit mungkin ya, mungkin kurang terlalu maksain lah ketika badan kurang fit maksain naik gunung. Itu gunung mana itu? Gunung Selamat. Oh, Gunung Selamat. Jawa juga Tengah, ya? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terakhir naik gunung itu setahun yang lalu mungkin ada ya? Setahun yang lalu lah. Waktu itu sampai sakit. Turun gunung tuh sakit. Kondisi badan drop banget. Hampir-hampir gak bisa jalan. Hampir saking lemesnya gitu kan. Karena memaksakan ketika dari rumah itu emang udah sakit dulu. Belum fit, maksain berangkat. Akhirnya di sana dikasih badai ya makin parah. Akhirnya gitu drop pas turun meriang kan. Sampai rumah masih meriang seminggu. Terus dari Selamat seminggu sakit waktu itu. Jadi kronologisnya dari mulai berangkat nih. Dari mulai berangkat ya supaya seru kita ceritain dari mulai berangkat. Itu sebelum emang sebelum sakit mah emang pas sakit ya kalau nggak salah. Sakit itu emang berapa minggu gitu, seminggu sebelum naik atau gimana ya lupa. Tapi pas perencanaan mah emang belum sakit belum ya. sakit. Belum sakit. Ketika waktu udah mepet sakit. Sebelum berangkat itu. Sebelum berangkat kan. Mudah-mudahan besok sembuh kan ya. Ya H-1 emang sembuh lah, wah ini sembuh fit nih. Jadi kan berangkat waktu itu kita fix berlima berangkat dari Jampang semua. Kita ikut open trip. Biasa. Emang baru pertama kali juga ikut open trip ya. Nyoba-nyoba. Emang kan kalau open trip budget bisa lebih minim lah. Beda kalau kita naik sendiri, budget sendiri. Gak ikut open trip itu emang budget karena ongkos juga kan terlalu jauh kalau luar Jawa. Berangkat berlima dari Jampang. Pakai motor dulu soalnya open tripnya di kalau titik kumpulnya Sukabumi, Cisaat. Checkpointnya di Cisaat. Itu bisnya nunggu di Cisaat. Kita berangkat dari Jampang itu Jumat. Janjian nih habis Jumat kan kita mau berangkat. Janjian kan sama teman berlima ini. Tapi waktu itu ngaret. Nungguin siapa gitu lupa yang teman yang dari Surade nungguin teman. Berangkat kita jam 4 sore. Sementara naik motor. Sementara bis berangkat jam 8 dari Sukabumi. Takut gak kekejar Pan. Iya. Terus cuaca hujan kan di jalan. Wah, cete.
Ngopi dulu. Kopi dulu ya. Ngopi dulu. Tapi masih panas, Bro. Ngopi dulu, santai. Masih panas. Jadi gimana? Kita tadi sampai mana tadi? Sampai naik motor. Naik motor berangkat ngaret. Kita berangkat di jam 8 bis harus sudah berangkat. Kita masih di Jampang jam 4 itu. Jam 4. Berarti sampai Sukabumi berapa jam? Ya, aturan Normalnya lah. 3 jam lah. 3 jam ya, 3 jam. normal. Itu naik motor 3 jam berarti 3 jam. 5, 6, 7. Iya, kan takutnya kan ada apa-apa Oh iya. kendala di jalan kan, takutnya kan gitu. Kita nggak ada spare waktu lah. Alhamdulillah gitu nyampe sana kita gak telat ya. Cuman sempat ada kendala satu motor itu banyak kempes. Pasti Iya. ada kendala Pas we-nya. maghrib itu kendala. Pas maghrib banyak kempes. Kita nungguin dulu kan masih di belakang, kita agak ketinggalan yang ngepes ban tuh. Kita nungguin mana nggak nyampe. Akhirnya kita dikontak, ya udah kita duluan sampai lokasi. Tertikum, kita nungguin teman. Untung masih keburu teman yang kempes ban itu. Nah, kita alhamdulillah on time kan sampai jam 8. Ngaret juga itu bisnya. Kemana itu Bisnya maksudnya? ngaret. Tapi udah ada bisnya? Belum. Oh belum. Belum ada bisnya, belum datang. Oh belum datang. Kirain. Ngaret bisnya. Macet katanya. Akhirnya jam 8:30 tuh datang bis. Nah, Tapi orang-orang yang kerombongan udah full, udah ada nyampe. semua. Oh, udah semua ada. Bis datang, kita naik 8:30, jam 9-an lah kita berangkat ke Bogor dulu. Muter. Maksudnya? Jadi kan titik kumpulnya gak cuma di situ. Oh, jadi ada beberapa checkpoint. Checkpointnya di Bogor, di Sukabumi nih. Jalur dari Sukabumi sampai Bogor kan checkpointnya. Terus di Bogor di daerah Baranang Siang. Baranang Siang lagi kita nungguin di situ terus. Checkpoint kedua. Checkpoint kedua macet. Tahu sendiri kan jalur dari Sukabumi ke Bogor, iya, itu jalur macet banget. Terus dari Bogor langsung masuk tol? Enggak. Jam berapa ya? Jam 12-an sampai Bogor. Karena kan bis besar pariwisata, kondisi macet gak bisa cepat pan. Kita nyampe jam 12-an sampai Bogor. Nungguin lagi tuh setengah jaman lah, nungguin yang titik kumpul di Bogor, yang datang yang open trip dari Bogor itu kan emang paling banyak itu rombongan dari Bogor paling banyak, makanya dijemput kan sampai Bogor. Harusnya kan kalau ke Jawa, ke daerah Jawa itu udah aja langsung masuk tol biasanya kan gitu ya? Iya, langsung masuk tol aja gitu kan. Tapi kita mah jalan kemana? Ke jalur puncak. Oh, muter lagi ke jalur puncak. Jadi kita ada yang di Cianjur juga. Oh iya. Yang Cianjur kan. Oh jadi makanya muter itu ngejemput rombongan. Ngejemput rombongan. Kan di puncak, nyampe puncak tuh kan malam-malam kan ngeri juga kalau lewat puncak. Sampai jam 2-an kalau nggak salah ke Cianjur. Iya. Itu udah full? Belum. Masih banyak. Yang di jalan yang disamper masih banyak. Cianjur di mananya Cianjur ya, lupa. Pokoknya di kotanya lah Cianjur. Kita nyamper lagi sana, nyamper lagi di Bandung. Malah mah rencana mau nyamper yang di Bandung itu yang di Cibiru, Jatinangor. Jadi kita lewat Nagreg apa ya? Iya bisa lewat Nagreg kan tadinya. Cuman nggak lewat tol. Cuman itu di Bandung itu udah jam 4 subuh. Gak bakalan kalau kita lewat Nagreg itu gak kekejar waktu kita. Nyampe base camp pendakian. Iya, pendakian. Gak bakalan kekejar. Akhirnya kita nungguin di Padalarang, jadi masuk tol dari situ. Tol dari situ. Yang peserta peserta open trip yang di Jatinangor itu yang di dia nyusul pakai bis ke Padalarang. Oh, jadi disuruh cuman berapa orang ya waktu itu? Emang 2 orang? 2 orang disuruh nunggu di Padalarang karena posisi kita nunggu di Padalarang. Waktu ya. Iya. Berangkatlah. Udah aman itu semua rombongan. Aman tuh titik kumpul terakhir di Bandung. Iya.
Berangkat udah jam 5-an tuh dari Bandung. Masih di Bandung jam 5-an kan. Sampai jam berapa ke Jawa? Nah kan udah hari Sabtu kan itu kan. Iya, udah hari masuk ke hari Sabtu, Sabtu. udah kan target itu kita jam 10 tuh pengennya udah nyampe di base camp. Selamat. Kayak Pia Sawangan kita. Iya, Sawangan. Pia Sawangan. Tapi dulu ya. Terus ketika di perjalanan itu emang sistemnya seperti itu, dijemput gitu atau emang karena biasanya gimana open tripnya? Gimana open tripnya? Cuman kurang efisien sih kalau menurut saya. Iya. Harusnya itu nyari jalan yang dekat aja. Jadi biarin peserta yang nunggu, misalkan ini yang nunggu kan kayak tadi yang di Bandung, dia di Jatinangor. Ketika kita memaksakan lewat sana kan waktu mungkin lama lagi ngaret. Mungkin lama. Sampai 2 jam 3 jam itu kan ngaretnya. Jadi usahakan yang open trip itu jalurnya yang misalkan jalur Cianjur, Bandung, udah satu jalur aja. Satu arah ya. Peserta biar nungguin di jalur itu gitu kan, di jalur yang kelewati oleh bis. Jadi lebih efisien gitu kan. Kita jadi gak capek di jalan. Baru pertama juga kan ikut open trip biasanya. Baru tahu lah. Kita nyantai kan kalau berangkat sendiri nyantai. Berarti nyampe daerah Jawa itu jam berapa? Kalau subuh dari Bandung jam 5 berapa nyampe jam? Jawa itu sekitar jam 2 siang. Jadi ngaretnya kita sampai 11, 12, 13 sampai 4 jam. 4 jam. Aturan kita habis duhur tuh udah manjat ya. Udah mulai mendaki. Harus sampai inilah tempat camp. Harusnya kan masih siang tuh kita udah sampai tempat camp kemalaman kan. Bahaya juga kan kalau naik ngedaki malam, rombongan banyak, bahaya. Berarti mulai mendaki itu jam berapa ketika nyampe jam 2? Kita kan nyampe jam 2 nih sampai base camp. Itu gak langsung bis nyampe sampai base camp. Jalurnya kecil. Ya, jadi kita mentoknya itu sampai curug apa gitu kan di situ. Masih di bawah banget belum. Jadi kita masih jauh ke base camp. Masih jauh. Jadi panitia itu nyewa lagi. Jadi kita udah nyewa lagi truk atau kolbak. Iya. Dogong. Itu waktu sewa lagi kan bayaran lagi kita. Untuk menuju ke bayar lagi kita. Menuju ke base camp. Soalnya kan base campnya itu benar-benar di kaki gunung atau kampung terakhir. Iya. Dari kaki Gunung Salak itu, kampung terakhirnya. Jadi base camp di sana. Pernah dengar emang base camp Sawangan itu paling tinggi ya? Iya. Paling tinggi gitu. Kita nyampe jam 2-an. Dari base camp yang lain. Naik lagi ke atas. Nyampe jam berapa? Nyampe asar. Base camp. Makan dulu, prepare gitu. Iya. Ngedaki lah habis asar 4:30 baru kita ngedaki ke sana. Berarti kita di trek makan 1 kali. Di trek malaman tuh. Kemalaman. Kita nyampe tempat camp itu pos 4. Pos 5 gitu lupa. Iya. Gitu. Ya di tempat camp lah gitu. 6 pos kalau di lewat Sawangan itu kalau nggak salah. Kita nyampe jam 9:10-an kalau nggak salah. Jam 9-an lah. Ada ini nggak ada pengalaman apa gitu ketika trek malam? Yang ngeri gitu, takut kan kalau malam beda lah. Hawanya itu mistisnya beda gitu. Apalagi suasana gunung kan. Suasana gunung ya. Terus juga pas awal ngedaki nih di ujung kampung, saya ketemu bapak-bapak yang jualan. Bapak-bapak yang jualan. Saya mau beli kan, dia kayak saya lihat ada bako kan, lumayan nih buat melinting kan di atas. Bako khas ini kan pengen tahu. Saya Pak, saya beli berapaan nih? Cuman 10.000 kan. Kok ada kemenyannya? Kemenyan persegi kayak berondong gitu kan. Menyan apa gitu namanya. Menyan yang jarang langka lah kalau jualan-jualan di toko-toko buhur gitu. Terus saya beli ada menyannya. Terus kata warga di situ kan masih banyak yang baru pulang dari ladang lah, dari kebun kan. Emang di sini mah gini tradisinya Cina, kalau ngerokok bako ini dicampur sama menyan. Bakonya dicampur sama menyan. Tapi emang pas dicobain itu enak. Kan nyegak, siapa maksudnya nyegak?
Nyegak lah. Ya nyegak gitu kan, ketar lah kalau rokoknya. Keras banget ya bakonya gitu kan. Ketika pakai menyan itu jadi gak nyegak gitu, gak nyengat banget gitu, gak nyengat. Jadi enak gitu. Oh, ini fungsinya gitu kan. Baru tahu bako pakai Menyan. Terus sebab yang aneh lagi si bapaknya cina kalau bisa mah cina bacain apa gitu, terus isolkeun kalau nggak salah apa ilah hadrati isolkeun ka eyang jamu dewi pak. Maksudnya Baca anu penunggu atau kayaknya apa itu penunggu di maksudnya? Gunung Slamet kayaknya. Kayak yang Kata dipercaya simbah itu. kata simbah itu kayak apa, kepercayaan warga di situ lah, warga lokal di situ. Jadi petani kan baca kata petani di situ juga, kata petani ladang. Kalau buat petani kan cina bacaannya beda kan. Mungkin kalau buat yang ngedaki gini pasti beda lagi kan. Hanya simbah itu bisikin ya kan, baca surat anu kan, terus khususkan ke yang jambu lupa. Merinding tuh, merinding. Ada apa kan tiba-tiba saya kan gak nanya apa-apa, tiba-tiba ngebisikin itu kan. Langsung ngasih tahu itu. Wah, ada apa nih? Ya udah kita jalan kan, kita jalan lagi. Kita belum lewat kebun udah mau maghrib itu. Belum lewat kebun udah maghrib. Masih ke perkebunan lah, masih perkebun sayur-sayuran kan kalau di gunung gitu. Udah maghrib, jalan lagi. Jadi kita kelompok kepisah-pisah, ada yang duluan. Dan kita itu gak terakhir banget sih, masih ada yang terakhir 2 kelompok apa 3 kelompok gitu kan. Emang resiko open trip tuh seperti itu ya. Jadi maksudnya kita seru sih, banyak gitu kan, tapi kan kadang-kadang tanggung jawabnya gede gitu kalau buat panitia open trip. Terus di perjalanan gimana? Ketika udah dengar dari si Abah hal seperti itu? Gak ada apa-apa sih pas berangkat, alhamdulillah selamat. Sampai base camp itu jam 9-an, sampai base camp sampai apa? Area camp jam 9-an ya. Dan di situ ada musola, sumber air, kan ada dapur umum. Wah, enak lah base campnya. Ya, normal jadi, gitu kan. Untuk pendaki yang mau mendaki, jadi untuk sarana prasarana di gunung pun sangat nyaman untuk saat ini ya, gitu. Jadi ada sumber air ketika, jadi jangan takut lah gitu kan. Jadi diharuskan kita ngecamp tuh ketika disuruh apa penjaga atau ranger di sana harus ngecamp di sana ya. Jadi itu demi keamanan pendaki, kita jangan apalagi ngecamp di puncak. Iya, bahaya juga ya. Jangan bahaya. Ketika ada badai kan. Jadi emang bener-bener safety aman gitu kan untuk kita pasang tenda kan. Jadi kita jam 9 kan. Iya. Besoknya kita baru subuh-subuh mendaki. Di situ kegiatan biasa buka tenda, masak buka gitu tenda, masak. Langsung tidur? Enggak. Oh, enggak. Masak dulu. Masak dulu. Cerah, cuaca cerah, nyaman, enak. Kalau pas berangkat cerah. Cerah. Pas berangkat cerah. Gak hujan gitu kan, alhamdulillah. Enak lah kalau pas nanjak itu gak ada kendala. Berarti dari tempat camp itu ke puncak berapa jam lagi? Sampai topnya lah. Masih 4 jam, 5 jam. Oh, jauh banget ya. Gak bisa ditebak sih kalau bisa ditebak ya. Gimana jalannya aja berarti. Cuman rata-rata 4 jam 5 jaman lah ke puncak itu kalau mau ke puncak dari tempat camp ya. Di tempat camp atau pos terakhir untuk yang aman buat camp ya. Sumber air aman, misalkan musola ada, tempat berlindung aman lah gitu. Ketika ada badai abu di sana pasti aman gitu. Yang udah disadain sama panitia ranger di sana. Ya, berangkat ke puncaknya berarti nggak bawa carrier ya? Enggak, kita paling bawa snack. Iya. Jadi kita sarapan dulu, bawa snack, bawa kopi gitu kan. Sarapan dulu kita sebelumnya, tapi jadi nggak terlalu berat. Soalnya puncaknya emang terjal banget puncaknya. Berarti berangkat jam berapa itu? Subuh enggak? Subuh jam 5. Subuh jam 5. Kita habis sholat subuh kan,
masak. Jam 4 bangun itu. Jam 4 bangun, masak. Yang sholat ya gantian, yang sholat masak, makan dulu. Jam 5 kita berangkat. Masih subuh tuh berangkat kan pakai ya lengkap headlamp. Setelan muncak pokoknya. Harus safety. Jam 5 berangkat. Itu masih ada pos 5, pos 6. Pos 6 terakhir, pos terakhir pos 6 pos terakhir pos 5 pos 6 gitu lupa ya. Oh iya benar, pos 5 pos 6 itu ya. Camp itu kita di pos 4 ya benar. Di pos sampai pos 5 itu udah siang, udah setengah 7. Wah ini jam berapa nyampe atas kan ya. Berapa jam itu dari tempat camp ke pos 6? Sejam ada? Pos 6 2 jam berarti ya? 2 jaman. Berangkat jam 5 nyampe pos 6 udah jam 7-an. Jam 7-an 2 jam ya, 2 jaman. Jam 7 jam 8-an lah. Kita kan nyantai ngopi dulu. Ada yang bawa snack, makan snack dulu kan. Kalau naik gunung emang gitu bisa prediksi harus cepet dan sebagainya ya. Cuman kita kan open trip biasanya guide yang punya open trip, ayo biar gak kesiangan kan kita jam sekian harus turun lagi. Wah pokoknya kalau pengen bebas naik gunung jangan open trip lah, saran ya. Kita nyesel mah enggak, cuman lebih nggak biasa mungkin. Emang nggak biasa aja gitu kan. Kita biasanya bebas, dikejar-kejar waktu. Biasanya kita bebas banget kan, nyantai, capek istirahat ya, mau 2 malam kayak di gunung kan. Kalau kita pakai open trip, cuman ya itu resikonya emang ikut open trip manapun pasti dijadwal. Mereka udah, kita harus ngikutin schedule mereka, itu konsekuensinya. Cuman emang di budget minim gitu kan, karena emang rombongan. Pos 6 itu lanjut ke puncak masih jauh. Dari pos 6 ke puncak itu, pos 6 kan terakhir ada pohon-pohon. Suasananya tuh batu kerikil, pasir lah. Mau ke puncaknya kan memang kalau gunung aktif itu puncaknya tandus. Pasir ratusan itu. Jadi disebutnya gunung aktif itu gunung ya yang bisa meletus lah. Bisa meletus. Yang ada kawahnya kan. Sewaktu-waktu bisa meledak letusan gunung. Soalnya itu kan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, Gunung Slamet itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat kan Ciremai. Kalau Jawa Tengah Slamet. Ya. Kalau Jawa lain ada tahu nggak? Kalau Jawa Tengah ya Slamet lah. Selamat ya, Jawa Tengah. Slamet. Pas Semeru mah bukan Jawa Tengah ya? Bukan, Jawa Tengah itu ada Slamet, ya, bener, Slamet Sumbing. Slamet paling tinggi di atap tertinggi di Jawa Tengah. Iya betul. 3.400 sekian lah ya. 3.432 mdpl. Oh iya, ketinggiannya ya. Ketinggian Slamet itu hampir kalau Pangrango berapa sih? 3.000 berapa? 3.200. Ciremai masih di bawah ya. Ciremai 200-an lah, nggak tahu sih, 2.000 lupa lah, beda dikit sih. Terus lanjut perjalanan gimana? Lanjut perjalanan, cangkel. Lanjut perjalanan kan, nah dari situ kan masih cuaca masih cerah-cerah aja. Masih belum ini, tapi mendung-mendung udah ada nih. Tapi kondisi rombongan aman. Masih aman, udah yang ada yang ke atas kan, udah setengah perjalanan maksudnya setengah perjalanan dari pos 6 sampai puncak lah. Ada sampai puncak lah gitu ya. Udah kita lanjut lagi kan tuh, lanjut lagi habis ngopi, foto-foto kita di pos terakhir itu pos 6 menuju puncak. Akhirnya lanjut lagi. Ini baru belum setengah jam kali ya. Badai. Oh, kena badai. Tapi hujan dulu nggak? Maksudnya apa langsung? Enggak hujan. Cuman gimana sih kalau badai bikin basah aja, jaket basah gitu kan, sampai
Angin kenceng angin gitu. kenceng. Sampai-sampai ya ada yang instruksiin panitia, balik kanan, nggak bakalan nyampe, nggak bakalan bener, jangan maksain. Emang pas waktu itu kondisi di situ emang benar-benar badai luar biasa gitu. Badai. Padahal emang itu masih musim hujan. Kita salahnya mendakinya emang masih di musim penghujan. Jadi kita kurang pas lah waktunya kan. Badai itu, mending masih kabut gitu kan, nggak apa-apa lah kita bisa nyampe ke atas. Ada beberapa orang yang maksain, termasuk saya yang dari Jampang itu yang maksain cuman 3 orang. Jadi maksudnya maksain jadi yang lain itu mundur karena posisi tidak memungkinkan. Yang 2 orang mundur, dia nggak kuat. Sampai apa? Hipo. Sampai hipo di pakai emergensi panitia, ya udah kita sepakat dulu kita lanjut apa enggak nih. Kata panitia jangan maksain kalau bisa kan, tapi kita kan wah sayang jauh-jauh kan. Kalau saya sih sebenarnya nggak masalah kan naik, cuman teman saya yang baru naik dia penasaran, terus juga ada temen yang udah lama gak naik, masih kuat kita mah masih fit, mau maksain aja kan. Ya udah saya juga ikut aja kan nggak apa-apa, ya udah ikut lanjut. Kita udah kejadian emang hampir batu kena kepala, segede kepala lah, mau kena kepala. Kan jalurnya emang gini banget, kerikil batu kerikil gitu. Terus tanjakannya hampir 90 derajat kalau saya. Pokoknya kita merangkak ke atas, ada tali, wah batu-batu kan keinjek dikit. Dengan suasana badai itu. Kenapa bisa? Nanti ada dokumentasinya sedikit itu kita sepok. Soalnya agak tuat, dingin banget nih, latangan sampai menggigil, sampai kram kan. Masukin saku baru lewat lagi, kita jalan lagi. Itu batu. Berapa orang yang ke puncak? Dari rombongan dari Jampang itu yang naik 3 orang. 3 orang. 3 orang, kita nggak maksain 3 orang. Teman kan udah duluan kan, yang duluan itu kayak yang nginjak batu. Terus rombongan yang lain lah gitu. Iya, kayak nggak tahu lah, pokoknya jatuh. Untung teman yang belakang ngetin, awas batu be. Kalau nggak menghindar, wah udah kena. Mungkin saya nggak selamat. Untung gunung selamat, jadi selamat. Ngeri juga be itu be. Asli. Pandangan gimana ketika cuaca? Pandangan paling 5 meter. Gelap banget, kabut, badai, angin kencang. Tapi alhamdulillah ya masih diberi kesempatan sama Allah gitu kan. Berarti untuk pendaki yang baru gitu boleh memaksakan secara keadaan, misalnya badai atau apa, atau hujan atau apa gitu kan, tapi dengan sering mungkin karena sering mungkin ya, jadi mentalnya lebih kuat mungkin gitu. Apakah emang berani aja gitu be ketika posisi badai seperti itu gitu? Emang maksa ke puncak gitu? Ada beberapa pengalaman ya, pernah juga kena badai gitu, jadi ada sedikit pengalaman lah. Antisipasinya harus begini lah, udah pernah ngalamin, udah sedikit belajar juga tentang cara safety naik gunung lah, mulai persiapan, emergensi P3K, PPGD, pertolongan pertama pada korban lah, P3K lah pada kecelakaan. Lanjut situ sampai atas gak kebayang tuh be. Alhamdulillah nyampe ke atas, cuman kita gak nyampe puncak top. Kita baru nyampe atas puncaknya, bibir kawah lah. Kita mau lanjut jalannya itu jalan setapak, kiri kanan kan, kiri jurang kita gitu. Itu pas nyampe itu harus belok kanan kan, mau ke puncak top itu. Kiri kawah, kanan kawah. Ya bukan, kalau kanan tebing lagi kan, turun lagi ke bawah. Bahaya juga gitu ya. Bahaya juga kalau kita lanjut, angin gede kan, kita ketebak angin, jatuh kan. Jatuh bahaya juga. Innalillahi. Kita gak mau ambil risiko itu. Cuman ada beberapa orang ya
nyampe dari rombongan masih dari open trip kita, cuman gak tahu orang mana gitu kan. Dia emang mungkin udah profesional lah. Ya udah Dari setelannya juga trailer lah gitu kan. Udah dia maksain nyampe Tugu, cuman emang dia agak lama, cuman beberapa detik foto langsung balik lagi. Wah bahaya katanya. Dia ngingetin juga, makanya kita kebetulan dia mau turun lagi, jadi kita foto-foto sampai di situ doang, nggak nyampe puncak top. puncak topnya. Baik lagi lah kita. Paling berapa jam lagi ke dekat mungkin ya? Dekat sebenarnya, ya udah karena nyampe di cuaca atas mah mungkin. paling kalau nggak ada badai mah 15 menit 10 menit juga nyampe kayaknya ke puncak top. Tugunya lah buat selfie itu kan. Tugu top, puncak selamatnya gitu kan. Kalau kita kan baru nyampe bibir puncaknya kan, belum nyampe tengahnya. Tapi setelah itu langsung turun. Ya Maksudnya keberanian itu emang penasaran atau gimana gitu, Be? Satu penasaran, merasa jadi mampu kok, badan fit kok gitu kan. Terus kedua emang ada teman yang munak juga. Kalau gak ditemenin kita ngeri juga kan. Dia baru pertama naik, dia kekeh banget kan. Dibilangin jangan sampai puncak, jangan maksain, tapi dia mau jauh-jauh kan dari Sukabumi ke Jawa Tengah. Soalnya kan bahaya juga kan gitu kan. Tapi untuk penasaran kan. para pendaki yang baru-baru jangan dulu lah gitu ya, Be ya. Jangan memaksakan gitu kan, karena jadi bukan sekedar naik gunung gitu bukan sekedar dapat foto view nyampe atas kan. Cuman kita banyak yang harus kita pelajari dari segi manajemen perjalanan, PPGD, pertolongan pertama gawat darurat kan. Pokoknya kondisi-kondisi gunung itu seperti apa kita harus pelajari dulu, safety dulu. Soalnya taruhannya nyawa. Banyak yang meninggalkan di gunung. Banyak sekali. Karena ya salah satunya ya ceroboh mungkin. Karena kurangnya persiapan, kurangnya pengalaman kan. Terus nggak ditemani dengan yang sudah berpengalaman. Minimal yang baru naik tuh harus ngajak yang emang berpengalaman, harus atau didampingi ya. Cari guide porter lah. Yang menguasai medan, yang tahu, yang udah bener-bener. Berarti wajib belajar dulu lah. Belajar dulu sebelum bukan sekedar naik gunung eksis gitu. Karena kan akses naik gunung sekarang kan mudah, Be. Mudah sekali gitu. Siapapun bisa sekarang. Tidak harus punya perlengkapan peralatan lengkap bisa naik gunung sekarang. Bisa sewa ya. Tapi sebaiknya ya harus belajar dulu sih sebetulnya. Harus paham, harus ikut dulu sama orang yang benar-benar pengalamannya udah pernah naik gunung gitu, udah sering. Jadi kan kita bisa belajar dari sana. Mungkin yang bikin open trip kayak gitu kebanyakan yang akhirnya yang udah sering mungkin yang baru-baru. Justru yang baru-baru naik gunung pasti nyarinya open trip. Tapi terkadang ya itu kan panitia open trip itu kadang-kadang terbatas panitianya. Sementara peserta banyak, kadang-kadang kurang terkontrol lah. Terkoordinir kan. Evakuasi kan kalau ada yang kecelakaan itu evakuasinya harus bener-bener kan. Betul. Pokoknya. Berarti berapa menit di puncak itu, Be? Paling 5 menit. Itu udah emang kondisi udah benar dingin lah. Sampai sempat nyuruh Mbak Susuna ya, ngadoa heula ya. Coba ngadoa habis-habisnya supaya badainya reda lah. Ngadoa dulu, ngadoa supaya sampai top puncak kan. Aman lah gitu ya. Sebentar. Wah kan saya juga harus ngedoa aman lah gitu ya. Badai lagi. Harusnya nggak bilang gitu mungkin ya. Nggak tahu. Habis doa udah diam aja kita lanjut gitu kan. Ini mah kita kan kata saya juga harus berdoa baru dikabulkan. Ada jadi tetap ya ketika mendaki pun kita harus ingat. Wah nomor satu kan. Nomor satu ya. Berdoa. Takutnya ada apa-apa kan.
Kita kan tujuan utamanya yang penting nyampe lagi rumah sampai Iya, selamat gitu. naik gunung itu salah satunya paling apa? Jadi bukan masalah puncak, bukan apa-apa sebetulnya naik gunung itu. Jadi Emang kalau yang pertama-tama ya iya, mungkin. ya maksudnya nggak bisa dipungkiri ketika yang mau mendaki gunung gitu kan. Tetap tujuannya pasti puncak. Iya. Cuman ya ketika setelah di puncak ya tujuan yang paling utama itu kembali lagi ke rumah. Mana Pak? Terus turun, Be. Habis itu kan kita turun lagi kan. Emang udah gak kuat, kita turun. Kebetulan panitia masih ada yang nungguin kan. Di pertengahan dari pos 6 ke puncak. Panitia di celah-celah batu itu berlindung kan. Ya. Dari badai, panitia masih ada. Nanya masih ada di atas gak? Kalau nggak salah masih ada 4 sampai 5 orang kan kata saya di atas. Udah tungguin aja, ini ngopi dulu. Ya udah kita istirahat dulu, ngopi dulu kan. Masih badai itu. Jadi naik turun itu masih Badai. badai. Oh. Ya udah kita habis ngopi ngetin badan sebentar, kita lanjut turun lagi ke pos 6. Udah mau kelihatan nih pos 6 kan. Udah mau kelihatan badannya reda. Cerah-cerah, ada cahaya kehidupan, cahaya ilahi. Tapi kalau di bawah cerah. Di bawah Pak, ya? cerah, di atas Aneh ya. anjir, badai. Bisa Terus gitu saya ya. ingat kata yang saya baru mau naik, ada abah-abah kakek-kakek yang ngebisikin suruh bacain surat terus khususkan ke yang penunggu situ lah. Sama saya gak dilakonin. Saya ingat mungkin dosa saya itu kali ya gitu kan. Gitu kan, kebayang-bayang Kayak juga ya. intinya kita disuruh minta izin dulu yang penunggu di situ mungkin ya. Atau ya Baru kita mungkin gak ada badai, gak ada apa. Mungkin itu sih. Mungkin ya itu kan hal mistisnya kan. Kita percaya gak percaya itu nyata gak nyata itu ya masyarakat Indonesia rata-rata percaya lah sama hal-hal seperti itu. Budaya tapi harus dihargai juga seperti itu. Harus lah. Karena setiap gunung pasti ada. Pasti ada lah di dunia itu kan, bukan cuma kita doang yang diciptakan. Betul. Ada jin dan manusia kan yang diciptakan oleh Allah. Mungkin kita berdampingan sama makhluk-makhluk seperti itu. Kita harus ada adab sopan santunnya ya, bukan kita menyembah hal-hal seperti itu. Cuman kita ada adab lah dengan saling menghargai lah kita sesama makhluk Allah gitu ya. Kalau kita menghargai sama makhluk Allah berarti kita menghargai yang penciptanya gitu aja. Betul. Sih pemikiran saya mah. Mungkin itu ada pemikiran kesana juga kan. Mungkin salah saya itu mungkin ya sampai atau semua orang nggak tahu gitu kan. Ya nggak tahu lah gitu kan. Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi kan pemikiran lah itu pemikiran yang lain. Emang yang kedua emang kondisi cuaca emang lagi gak baik aja, gak kebenaran, gak kebetulan cuaca cerah lah. Ya itu konsekuensi naik gunung mau resiko lah. Resiko ya. Resiko. Karena kita tidak tahu ketika kita melakukan pendakian, walaupun bulan sekarang cerah, belum tentu. Itu asiknya naik gunung sebenarnya itu, nggak bisa diprediksi. Nah, makanya kepada para pendaki yang baru atau yang sudah pun ya saling mengingatkan mungkin ya. Salah satunya harus benar-benar safety dari perlengkapan, pengetahuan. Jadi kita ketika melakukan kegiatan mendaki gunung pun akan nyaman gitu kan. Udah tahu hal seperti itu mah gitu. Jadi mual naon ya, mual karagok deui lah. Gitu. Terus apal mah gitu. Karena persiapan pede lah gitu. Ya pede we gitu. Karena ada yang bilang kan ketika kita melakukan perjalanan mendaki gunung ataupun itu hiking atau apa gitu. Gimana persiapan kita aja, persiapan kitanya gitu. Ketika persiapan kitanya bagus, akan hasilnya bagus katanya sih gitu kan. Biasanya seperti itu gitu. Banyak ketika ngobrol dengan orang-orang yang berkegiatan di outdoor lah gitu kan.
Jadi turun, alhamdulillah selamat Nah, semua. lancar ya, turun sampai tempat camp kita lancar, alhamdulillah gak ada apa-apa. Cuman temen yang tadi turun duluan, pas saya nyepen tenda meriang dia. Oh, kena Meriang ini. duluan yang 2 orang tuh meriang. Menggigil kan, saya kasih obat P3K kan, saya obat dulu, makan dulu. Kita makan lagi di sana, kita masak lagi. Pas jam 1-an. Udah siang banget kan, jam 1 kan belum kita turun. Meriang kan, kata saya kan, saya masih belum apa-apa nih, masih Kuat lah. belum kerasa. Belum kerasa. Nah udah makan kan kita, yang teman yang berdua masih meriang, pas turun tuh masih meriang. Udah Maksain aja turun gitu kan. Paksain turun. Ngeri kan, takutnya udah gak kuat. Carrier sampai dia gak bawa carrier, ya udah sama saya gantian, carriernya sama teman kan, jadi di double. Carriernya dibantuin, gak kuat bawa carrier yang satu. Paksain turun. Kita nyampe jam berapa ya? Isya kalau sampai base camp. Ke base camp. Dari atas, dari tempat camp itu pos jam 4 ya berarti. Ya jam 2-an. Jam 2-an, kita jam setengah 2, jam 2-an lah. Kita dari pos 4 itu dari tempat camp, kita turun nyampe jam 8. Saya kerasanya itu pas mau nyampe ke camp. Kaki getar, lemes, kenapa nih katanya. Udah ke base camp, ke tempat base camp. Iya. Udah gak enak badan nih. Wah, udah gak kuat pas hampir mau ke base camp itu kan. Pas sampai di base camp baru kerasa saya. Teman saya udah agak meninggal lah dia. Saya yang kerasa meriang. Lemas badan. Mungkin gara-gara kena badai di atas ya. Meriang, aduh. Itu baru pertama kali naik gunung dikasih badan gapet itu meriang. Kalau kata bahasa Sunda mah karugrag. Iya kan, sebelum naik itu sakit. Maksain lagi kan, badan kecapean lagi. Ketika turun sakit lagi. Ngedrop lagi ya. Sampai pulang ke rumah kata saya juga. Seminggu sampai rumah pun masih sakit. Dari Gunung Selamat itu sakit saya. Jadi momen yang didapat di Gunung Selamat itu sakit. Tapi ada dong pembelajaran yang sangat luar biasa. Pembelajaran itu ya banyak lah. Banyak ya. Dari mulai kita kesiapan, terutama jasmani kita, sehat jasmani rohani itu harus ya. Nomor 1 itu dari diri kita sendiri. Jangan terlalu maksain kalau memang kita badan belum benar-benar fit. Naik gunung udah jangan. Bunuh diri. Iya, betul. Karena ya banyak juga sih kejadian-kejadian. Tapi lupa gak keceritain dari pas turun, ada yang nyasar. Ada yang nyasar? Ya, cewek. Oh, satu rombongan? Enggak, berdua kalau berdua. Jadi berdua itu kepisah, dia duluan kan cewek cowok, mungkin ya pasangan ya, orang mana gak tahu, masih satu rombongan sama kita, open trip kita gitu kan. Cuman gak tahu orang mana. Dia jalur turunnya ke jalur Guci. Jadi dari base camp itu dia mau belok kanan kan. Oh, jadi ada emang 2 jalur ketika di tempat camp. Emang tempat jalur 4 itu sambungan dari jalur Guci sama Sawangan. Jalur Guci juga tembusnya ke sana, ke pos 4 sana. Gitu kan. Tembusnya jalur Guci. Dia lewat sana berdua. Dia turun salah jalan. Untungnya ada peserta yang nyusul. Sampai-sampai kita turun ke dari base camp mau turun ke bis itu terhambat oleh itu, nungguin itu yang nyasar. Oh, yang nyasar, tapi selamat. Alhamdulillah selamat. Sampai telat berapa jam kita ya? Karena nungguin peserta itu sejam lah, ngaret sejam nungguin peserta itu. Cewek lagi, cewek sama cowok kan. Nyasar. Untungnya ada peserta yang bisa nolongin lah, nyusul dia ke bawah. Sampai teriak-teriak, alhamdulillah. Tapi selamat semua gitu. Semuanya, alhamdulillah ya. Rombongan kita gak ada yang celaka, gak ada yang hilang, gak ada yang amit-amit sampai meninggal gitu kan. Itu utamanya safety ya. Diri kita, jasmani rohani, terus peralatan harus lengkap juga. Peralatan harus benar lengkap. Soalnya kan di sana evakuasinya susah. Evakuasi susah. Harus safety lah.
Ya, jadi untuk orang-orang yang mau mendaki, jadi yang pertama itu tetap yang tadi disebutkan, ya harus fit dulu, Fit badan, jangan memaksakan gitu kan. baru sakit jangan maksanya. Ya, jadi ketika kita tidak pede untuk melakukan hal seperti itu dengan melawan cuaca yang ekstrim, ya kita mungkin kembali gitu. Tapi kalau misalnya kita pede dengan siap menanggung resikonya, dengan pengalaman yang sudah mengalami hal seperti itu, ya mungkin boleh-boleh saja ya. Iya. Ya gitu. Jadi ke Gunung Selamat itu PR, masih PR. Masih PR ya. Sampai ke gunung top, ke puncak topnya. PR harus ke sana lagi ya. Siap, next Cuman lah. nyantai aja gitu kan. Ada waktu luang kita ke sana lagi gitu kan. Harus sampai mudah-mudahan apa cuacanya bagus, berarti harus bagus. nyari waktu yang pas ya. musim kemarau lah. Yang musim hujan jangan naik gunung yang musim hujan. Walaupun ya di gunung cuaca gak bisa ditebak ya, tapi minimalisir apa sih? Ada meminimalisir. Namanya Minimalisir. namanya sok. Ulah makanya ulah supaya ya minimal ada sok. Meminimkan ya kecelakaan. Kecelakaan. Menginginkan apa cuaca yang tidak bagus itu ya musim kemarau lah. Agustus. Biasanya orang puncak tuh Agustusan ya. Bagus cuaca itu. Cuaca bagus ya. Agustus Tapi September. jangan salah loh, pernah ketika Agustus saya kena badai pernah Agustus. Tapi nggak kabut nggak apa-apa, cuman angin aja kenceng, kemarau, malah lebih bahaya itu. Pernah segitu. Ya kata saya kan nggak bisa ditebak. Rokok habis ya, Be? Nggak bisa ditebak. Oh, iya. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Jadi untuk pesan-kesannya untuk mungkin bukan penggemar ya, penonton setia di channel. Ya buat yang suka ngedaki yang atau suka khususnya untuk orang-orang yang terinspirasi mungkin karena melihat podcast Ripping Alana ngobgun jadi pengen naik gunung nih gitu kan. Ya usahakan naik gunung minimal sama yang udah berpengalaman lah. Yang pernah sering pernah gitu kan. Jadi ada seniornya lah gitu kan. Jangan kita apalagi masih di bawah umur, masih usia SMP naik gunung, aduh jangan dah. Banyak kejadian gitu kan, kondisi badan belum fit ya. Minimal yang udah dewasa lah, usia SMA ke atas. Jangan ngajak yang masih SMP, jangan ya. Kecuali emang udah yang namanya senior banget gitu kan, misalkan 1-2 banyak lah orang tua yang ngajak anak kecil ya. Kecuali mungkin pilihan naik gunungnya gunung mana dulu. Ya gunungnya gitu, yang nggak terlalu inilah, nggak terlalu ekstrim gitu lah, kan. Standar lah. Jadi bisa lah gitu untuk misalnya usia SMP itu kan 15 tahun ya, mungkin diajaknya ke gunung mana dulu. Ya, gitu, yang tinggi ya, jangan yang di atas 2000 dulu. Ya gitu. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih untuk waktunya, Cibe. Tetap mendaki. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang cerita gunung di program Ngobgun ya. Untuk rekan-rekan yang menonton atau misalnya sahabat Ripki Channel, jangan lupa likes, comment, and subscribe channelnya Ripki. Dukung ya. Harus dukung channelnya Ripki Ngalawana biar bisa ya berkembang lah. Like, comment, share. Komen yang mau didatangin diontrog didatangin oleh saya gitu kan. Boleh komen aja di sini, kita ngobrol atau ngopi bareng lah gitu kan. Mungkin ada cerita yang apa gitu tentang kegiatan nggak harus ke gunung pun nggak jadi masalah gitu. Kegiatan outdoor lah. Kegiatan outdoor khususnya gitu, adventure, ada kegiatan apalah di luar ruang gitu kan. Mau segan diceritakan di sini ya boleh, hayu aja gitu kan. Oke, mungkin bisa di-follow IG Cibe apa, Be? Boleh follow ya IG saya Akbar Cibe. Akbar Cibe. Gak pakai spasi, kecil semua, Akbar Cibe. Oke, siap.
Oke, mungkin itu cerita kita, cerita gunung kita gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.